Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan untuk mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Biarlah saya yakin dan percaya firman Tuhan dan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, sukacita dalam apapun yang kita lakukan. Mari sama-sama kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, firman Tuhan ini adalah janji yang diberikan Tuhan Yesus ketika Yesus terangkat ke surga, dan Ia menjanjikan Roh Kudus bagi kita semua yang percaya akan namanya. Dan mari sama-sama kita akan belajar tentang bagaimana tanda orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Ada 3 tanda seseorang yang dipenuhi Roh Kudus. Tanda yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bukan sekedar manusia biasa, tetapi Ia adalah Sang Firman itu, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Percaya kepada Tuhan Yesus sama halnya percaya kepada Allah Bapa, karena Allah dan Anak adalah satu. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Kuduslah yang bekerja dan membuat seseorang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga tertulis bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jika kita percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh dari hati kita, maka itu tanda bahwa kita dipenuhkan Roh Kudus. Percaya kepada Yesus bukan hanya sekedar kita berkata kepada Tuhan, kita percaya, tetapi kita percaya, kita mengasihi dan menuruti segala perintah dan firman Tuhan. Jadi tanda pertama orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus adalah ia percaya kepada Yesus dan mengakui bahwa Dia adalah juru selamat. Yang kedua adalah menghasilkan buah-buah roh. Ada 9 buah-buah roh sebagaimana tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jikalau kita hidup oleh Roh, maka hidup kita juga akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan setiap kita yang sudah menjadi milik Kristus telah menyelipkan daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginan kita, sehingga kita hidup oleh Roh Kudus. Dan dalam hidup kita, kita menghasilkan buah-buah roh atau buah-buah pertobatan. Jadi tanda yang kedua, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus ialah hidupnya menghasilkan buah-buah roh atau buah-buah pertobatan. Yang ketiga adalah memiliki karunia Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat ke-11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ayat ini berkata bahwa karunia-karunia itu diberikan kepada tiap-tiap orang. Jadi setiap orang yang percaya diberikan karunia oleh Roh Kudus yang dipakai untuk melayani Tuhan dan untuk membangun jemaat. Dalam 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 11 tertulis di sana bagaimana karunia-karunia.
Di sana ada karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk membuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dalam Roma 12 ayat 6-8 juga tertulis di sana tentang karunia-karunia roh, yaitu karunia untuk melayani Tuhan, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasihati, karunia untuk membagi-bagikan sesuatu atau karunia memberi, karunia untuk memimpin, serta karunia kemurahan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, inilah tandanya seseorang yang dipenuhi Roh Kudus. Bila saudara mungkin bertanya-tanya apakah ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, apakah kita sudah dipenuhi atau belum? Biarlah kita melihat pada firman Tuhan bahwa ketika kita percaya, kita mengasihi Tuhan Yesus, kita sudah menjadi orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Dan biarlah kita menghasilkan buah-buah roh, buah-buah pertobatan di dalam Tuhan. Dan buah-buah roh itu akan bertumbuh dan semakin lebat dan seiring pengiringan kita pada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, setiap kita memiliki karunia oleh Roh Kudus. Dan setiap orang yang percaya diberikan karunia oleh Tuhan. Jangan kita pernah berkata kita tidak ada karunia, tetapi mari kita renungkan, mari kita minta kepada Tuhan, minta agar kita terus dipenuhkan Roh Kudus. Dan pakailah karunia yang diberikan Tuhan untuk membangun orang lain dan untuk melayani Tuhan. Saya yakin dan saya percaya firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Dan firman Tuhan yang sudah disampaikan saat ini akan memberikan kita kekuatan bagi kita yang sudah mendengarkannya. Puji Tuhan, biarlah kita semua tetap terus berharap dan terus meminta kita tiap hari dipenuhkan Roh Kudus. Bukan hanya hari pencurahan Roh Kudus saja, tetapi biarlah Roh Kudus itu tetap terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan dalam menjalani setiap kehidupan kita hari-hari ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kami, Roh Kudus yang memberikan kami kemenangan, Roh Kudus yang memberikan kami sukacita. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kami selalu kekuatan dalam kami menjalani setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan menerangi setiap kehidupan kami dan memberikan kami kemenangan hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami dan memberikan kami sukacita dalam apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.